Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai politik dan partai politik. Setelah Nasdem memilih Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan, lalu timbul pertanyaan, siapa yang salah? Ketika ada suatu keadaan yang tidak menguntungkan seseorang, dia akan menyatakan siapa yang salah, gitu kan. Pada posisi ini dijelaskan oleh Sekjen Nasdem, ya proses komunikasi untuk menentukan cawapres itu terus berjalan. Awalnya itu hadir nama selain AHY gitu kan, ada Khofifa, ada Yeni, Demokrat marah gitu kan. Padahal ini dalam proses komunikasi gitu kan, untuk menentukan, untuk memetakan gitu kan kekuatan politik koalisi itu. Ini Nasdem tidak salah gitu kan. Tapi pada posisi yang lain, bahwa AHY juga meminta untuk diberi kejelasan apakah menjadi cawapres atau tidak, karena partai Demokrat harus bisa mencawapreskan AHY. AHY percaya diri menemani Anies. Ini juga AHY tidak salah gitu kan, karena ya impian para politisi kalau tidak jadi RI 1 ternyata jadi RI 2. Lalu siapa yang salah gitu kan? Keadaan. Inilah yang yang dijelaskan oleh Surya Paloh. Ya ini keadaannya menentukan demikian, sehingga ya ini sesuatu yang ideal itu ya Anies dengan Caimin gitu kan. Jadi Surya Paloh memiliki suatu capres dan cawapres ideal menurut dia. Dan kenapa ditunda terus pengumuman cawapresnya AHY? Ya karena dia tidak ideal gitu kan buat Surya Paloh gitu kan. Dan itu dianggap menjadi pemicu kemarahan Demokrat. Apalagi dalam wacananya beberapa kader Nasdem itu menyatakan kita melihat ke depan gitu kan, jangan urusi masalah remeh-temeh lagi gitu kan. Masalah kecil gitu kan, itu sebenarnya sungguh menyakiti gitu kan. Komunikasi politik selama setahun tapi dianggap suatu peristiwa kecil, sesuatu yang tidak jelas tujuannya, hanya memberikan janji gitu kan. Pada posisi ini Demokrat marah, kader-kadernya marah, yaitu sesuatu yang wajar gitu kan. Jadi memang publik sudah melihat ini Anies bersama Surya Paloh itu ya seorang yang pragmatis. Dilihat dari sisi taktik dan siasat, ya mereka ini mau menunjukkan dengan cara apapun ya mereka ingin menang gitu kan. Dan akhirnya deklarasi juga Anies dan Caimin bergema sholawat badar gitu kan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholawat badar itu kan sholawat untuk perang gitu kan. Ya deklarasi itu meneguhkan bahwa mereka siap untuk bertarung gitu kan. Bertarung dengan teman sendiri, juga bertarung dengan pihak lawan. Jadi mereka siap untuk berkonfrontasi dengan teman yang tidak setuju, apalagi dengan lawan gitu kan. Ya dianggapnya bahwa Demokrat tidak memperoleh informasi soal
koalisi ini. Sampai sekarang pun ya Demokrat belum meninggalkan koalisi perubahan gitu kan. Ada yang mengkritik Demokrat itu kan koalisi perubahan tapi tidak siap dengan perubahan. Iya, Partai Demokrat itu siap dengan perubahan tapi tidak siap dengan pengkhianatan. Ya karena perubahan itu tidak dengan mengkhianati mungkin bagi Partai Demokrat. Perubahan itu dengan ide, gagasan-gagasan yang etis, yang terhormat gitu kan. Tidak dengan cara mengkhianati, tidak sidik, amanah gitu. Itu kata SBY gitu kan. Lalu siapakah yang salah? Apakah keadaan? Apakah keduanya salah? Nah, ini persoalan benar dan salah ini tergantung kepentingan gitu kan. Selama sudah tidak ditemukan lagi kepentingan antara satu atau dua kelompok ya tidak akan bersatu lagi gitu kan. Ini sudah menggambarkan pragmatisme politik. Interestnya ya Demokrat dianggap kecil buat Anies dan Surya Paloh, itu aja. Mereka kecil. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya Demokrat masih berpikir-pikir untuk membuat langkah politik gitu kan. Langkah politik Demokrat itu ya mungkin hanya mendukung gitu kan. Untuk menciptakan koalisi yang baru seperti yang diinginkan oleh Sandiaga, ini butuh komunikasi lagi gitu. Sedangkan waktu sudah mulai mendekati, kecuali mereka ini partai. Dan sayangnya juga P3 apakah berani gitu kan bergabung dengan koalisi yang ingin diciptakan oleh Sandi, P3, Demokrat, PKS, apakah mereka berani gitu kan? Di saat-saat waktu yang sudah singkat ini. Bahkan ternyata Sandi meralat omongannya, bukan berkomunikasi dengan Demokrat untuk membuat poros baru katanya, tapi bergabung dengan Ganjar. Yes, ini kan sesuatu yang tidak bisa diharapkan juga Sandiaga ini juga. Jadi ya pelangkah politik dari AHY ya mendukung capres-cawapres. Dan kita akan saksikan bagaimana sikap dengan Anies. Tapi secara jelas pasti tidak akan mendukung Anies. Pasti akan mendukung pasti. Tapi tidak akan mendukung Anies, itu tesisnya. Terima kasih.